Ya, jadi kita meminta dengan tegas agar sebelum masa penahanan 40 hari berakhir, saksi S ini dipanggil. Pihak Polda Metro Jaya saya rasa tetap profesional dan tentu hal yang mungkin paling terkecil kalau dia NM ini di SP3. Institusi Polri itu direndahkan, proses hukum itu direndahkan oleh tersangka inisial S itu sendiri. Lama tak terdengar kabarnya, aktris kontroversial Nikita Mirzani dikabarkan akan melenggang bebas. Lantaran berkas penyidikan atas dugaan pemerasan terhadap Reza Gladys belum juga lengkap untuk dilimpahkan ke pengadilan. Sontak saja kabar kebebasan Nikita mendapat tanggapan serius dari kuasa hukum Reza Gladys, Julianus Paulus Sembiring. Dalam jumpa persnya, Julianus meminta penyidik untuk memanggil saksi kunci berinisial S. Dan tidak itu saja, Julianus juga akan menambah barang bukti baru agar berkas Nikita segera dilimpahkan ke pengadilan. Kabar Nikita akan bebas juga mendapat tanggapan dari praktisi hukum Raidin Anom yang menyebut peluang Nikita untuk bebas sangatlah kecil. Dan berikut pandangan hukum atas kabar yang menyebut Nikita akan segera bebas. Ya, jadi kita meminta dengan tegas agar sebelum masa penahanan 40 hari berakhir, saksi S ini dipanggil. Ya, dipanggil agar dapat membuktikan di mana dia membeli dan kapan. Itu penting. Jangan nanti digiring-giring lagi yang mana. Kalau dengan dipanggilnya saksi S ini, yang dokter S ini, dan dia sudah akan menyerahkan bukti pembelian kapan dan di mana, clear masalah ini. Saksi S yang dari pihak kita yang manajer perusahaan itu sudah dipanggil, tetapi ada petunjuk jaksa yang harus dilengkapi kembali terhadap keterangan saksi S dari pelapor. Ya, tetapi tentang dokter S tadi penting dipanggil. Kami tidak tahu apa yang mau akan diuji jaksa, kami nggak tahu, tetapi kami ingin agar penyidik dapat meminta keterangan kepada Dr. S kapan dan di mana dia beli produk klien kami yang dia review itu. Ya, itu sekitar November Desember ya. Dan faktanya kami close seller April 2024. Kami ulangi, kami close seller April 2024 dan kemudian ada review sekitar November dan Desember 2024 ya. Nah, silakan saksi Dr. S buktikan di mana dia beli dan kapan dia beli. Ini biar terang benderang. Jadi jangan nanti menuduh itu orang berbahaya dan sebagainya. Ya, itu yang saya perlu tegaskan hari ini bahwa agar penyidik segera memanggil itu. Kalau saya melihat di kasusnya NM ini kan ancamannya berat ya. Ya, ini kan ancamannya 9 tahun itu di pemerasannya, belum ke TPPU-nya juga ya, terkait di pasal 3, pasal 4 ya. Saya rasa mungkin hal yang paling kecil untuk kita katakan dia bebas. Sebab penyidik kan betul-betul sangat meyakini bahwa pelaku ini betul-betul adalah objek yang telah melakukan satu perbuatan pidana. Nah, ini kan sudah dilakukan penahanan ya, sebagaimana ketentuan tadi di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kita di pasal 24, terus pasal 78. Nah, karena penyidik itu dapat mengajukan perpanjangan penahanannya atas tersangka kepada jaksa penuntut umum. Tentu pertama itu di tahap awal itu kan selama penahanannya 20 hari, lalu perpanjangan tahap pertamanya itu kan 4, lalu kemudian 40 hari. Nah, tentu ini kan sudah dilaksanakan.
Nah, ada satu ruang yang diberikan kepada pihak penyidik juga untuk perpanjangan di tahap kedua. Ini kan saya rasa udah masuk ke tahap kedua ini dia. Nah, ini di tahap kedua ini jika masih diperlukan perpanjangannya bisa diajukan juga ke pengadilan. Pihak Polda Metro Jaya saya rasa tetap profesional dan tentu hal yang mungkin paling terkecil kalau dia NM ini di SP3. Ya kami serahkan kembali kepada proses hukum penyidik dan kepada kejaksaan. Pokoknya teman-teman doakan yang terbaik aja buat Ya, saya dan kita keluarga doain sama aja. istri ya. Yang terbaik, kalian sehat-sehat ya. Tapi kalau dokter sendiri keinginannya apa kalau sama NM sendiri gitu dok? Apa Proses hukum baik lah. Keinginannya proses hukum berjalan aja gitu. Perjuangan ini belum berakhir dan saya yakin kebenaran tidak bisa dikalahkan. Pengusaha skincare Reza Gladys tidak hanya melaporkan Nikita Mirzani, tetapi juga dua rekan Nikita lainnya, yakni Dr. Oki dan Doktif alias Dokter Detektif. Terkait dua nama tersebut, pihak Reza Gladys berupaya keras agar keduanya segera ditetapkan menjadi tersangka. Karena hal itulah, kuasa hukum Reza akan menambah 25 barang bukti baru kepada penyidik agar mereka segera ditetapkan menjadi tersangka menyusul Nikita yang kini mendekam dalam penjara. Dr. Oki bukan tanpa perlawanan. Melalui kuasa hukumnya, Dr. Oki menyinggung dugaan pidana terkait rekaman video dan suara yang dilakukan Reza Gladys serta produk overclaim milik Reza Gladys. Lantas, apa tanggapan kuasa hukum Reza Gladys atas perlawanan dari pihak Dr. Oki tersebut? Terhadap inisial O, kita sudah serahkan satu bukti, berapa tadi semalam? Jumlahnya semua 25. Ada 25 tambahan bukti lagi, ya, yang berkaitan dengan pertanyaan penyidik. Yang pasti saat ini saya selaku kuasa hukumnya Dr. Oki sedang mencermati, mengamati apa yang kalian akan bikin ke depan. Ya. Yang pasti teman-teman juga tahu, seluruh masyarakat Indonesia khususnya para wanita, saya itu selalu ada garda, ya, di garda terdepan untuk membela wanita. Apalagi terkait dengan skincare. Saya pernah menyampaikan, ya, mungkin di bulan lalu bahwa saya siap, ya, menjadi pembela para korban skincare atau produk-produk skincare yang merugikan masyarakat. Nanti ke depannya saya sudah mengumpulkan alat bukti, baik itu rekaman video, rekaman suara, juga ya, lalu juga alat bukti produk-produknya mereka yang overclaim. Ya nanti kita lihat. Klien kami ini berkomunikasi dengan inisial O, kemudian mengarah kepada IM, mengarah kepada NM, lalu mengarah kepada inisial S. Itu pertanyaan pada penyidik kemarin. Nah, jadi mudah-mudahan ya dari petunjuk jaksa, apa yang sudah kita bangun selama ini sebagai konstruksi hukum kita, ini dapat dikaitkan secara terang-benderang. Tidak ada satu pasal pun, tidak satu ada perbuatan pidana pun tanpa ada pasal yang mengaturnya. Ini kan klien kami dituduh. Jadi pasal yang mengatur dia itu pidana itu apa gitu? Nggak ada kan? Kami laporin. Salah satu yang saya sering dengar, kemudian dikatakan bahwa klien kami itu merekam dapat dipidana. Artinya dengan pasal 31 Undang-Undang 19 tahun 2016. Sebenarnya bukan begitu penyebutannya. Kalau di penyebutan tentang soal pasal 31 adalah pasal 31 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Dan itu pun tentang intersepsi dan penyadapan. Ya, itu dibedakan. Intersepsi penyadapan terkait dokumen elektronik dan informasi elektronik berbeda dengan merekam. Kami advokat, ya, Jadi kami ngebacotnya pasal gitu. Jadi kalau kami ngebacot pasal, ya balas kami dengan pasal. Jangan ngebacotnya yang lain gitu loh. Ya, jadi pada prinsipnya kami tidak mau lagi ribut-ribut di media sosial, ya, bahwa kami sedang memperjuangkan hak klien kami berdasarkan surat kuasa yang diberikan kepada kami. Jadi kita tunggu dari proses hasil penyidikan dari pihak penyidik Polda Metro Jaya yang kemarin. Ya, kita lihat
Apakah nanti akan ditambah lagi tersangkanya atau tidak? Ya tunggu. Ya, tetapi kami tetap bertahan dalam konstruksi hukum yang kami bangun sebelumnya. Sementara itu, kasus Doktif yang sudah ditetapkan menjadi tersangka atas laporan Dr. Andreas di Polresta Medan belum mendapat perkembangan terbaru. Julianus Paulus Sembiring selaku kuasa hukum Andreas mengaku kecewa, terlebih juga undangan pemanggilan pertama yang diabaikan Doktif. Atas hal itulah, kuasa hukum Julianus meminta kepolisian untuk tegas dengan memanggil surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan dan segera dilakukan penahanan. Dan berikut kekecewaan kuasa hukum Dr. Andreas atas kinerja aparat hukum yang belum melakukan penahanan terhadap tersangka Doktif. Dapat kami jelaskan ya, bahwa laporan klien kami atas nama Dr. Andreas Henry Situngkir itu pada intinya bahwa yang dilaporkan dengan inisial S sekarang statusnya sudah menjadi tersangka ya. Terhadap ketersangkaan dengan inisial S tersebut, pihak penyidik sekitar sebulan lalu telah melakukan pemanggilan pertama ya, pemanggilan pertama untuk dimintai keterangan lanjutan terhadap apa yang sudah dilakukan oleh penyidik terhadap statusnya menjadi tersangka seperti itu. Tetapi sampai dengan sekarang kami belum mendapatkan informasi apapun ya untuk pemanggilan kedua terhadap tersangka dengan inisial S. Itu yang nanti setelah nanti kami di Medan, kami akan kembali mempertanyakan kepada pihak penyidik apa sih sebenarnya kendala-kendala alasan sehingga kemudian inisial S ini belum dipanggil untuk pemanggilan kedua untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Secara ketentuan hukum acara itu kan kewenangan penyidik ya. Sehingga ada pertanyaan besar bagi kami ya, kenapa begitu lamanya dari panggilan pertama sampai dengan sekarang belum munculnya panggilan kedua. Itu sebenarnya pertanyaan besar bagi kami. Dan juga SP2HP juga sampai sekarang belum kami terima ya. Jadi kalau kemudian apa yang menjadi strategi kami terhadap agar penyidik segera membuat panggilan kedua terhadap inisial S, ya pasti kami akan bersurat bahwa sebenarnya dengan jarak yang sudah begitu lama seharusnya penyidik sudah melayangkan pemanggilan kedua terhadap inisial S tersebut. Pada prinsipnya adalah kami berharap dengan banyaknya laporan ya pihak-pihak lain ya, khususnya itu ada klien kami Dr. Andreas Henry Situngkir dan Dr. Mufid di Polres Jaksel, kami berharap bahwa dengan itu unsur subjektif itu telah berubah menjadi objektif sebagaimana pasal 21 ayat 1, sehingga kalau kemudian nantinya inisial S ini datang memenuhi panggilan kedua di Polrestabes Medan, ya kami berharap dia akan ditahan agar tidak melakukan pidana yang berulang kembali. Kan kita udah lihat secara brutal dan jelas beliau itu melakukan perbuatan-perbuatan yang berulang ya di media sosialnya sendiri, menyerang pihak-pihak lain, bahkan saya sendiri pun dijelek-jelekan begitu. Padahal saya ini sebagai kuasa hukum yang menjalankan amanah Undang-Undang 18 tahun 2003 sebagai profesi advokat. Nah, saya pikir ya berharap ya seperti itu. Ya, jadi penyidik untuk menenteramkan ini, ketika nanti ada panggilan kedua, ya segeralah untuk dilakukan penahanan seperti itu. Institusi Polri itu direndahkan, proses hukum itu direndahkan oleh tersangka inisial S itu sendiri. Jadi ya kami berharap lah ya. Jadi agar kemudian asas equality before the law itu dapat diterapkan sehingga tidak semua nanti masyarakat yang sudah tersangka dapat merendahkan ya proses hukum dan institusi Polri seperti itu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.